Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman musisi juga. Kemarin ada beberapa yang nanya gitu. Tapi mereka menanyakannya seperti ini, Ustadz, itu. Kalaupun saya meninggalkan musik, ya, apakah benar saya ini harus menjadi gembel gitu, yang dulu-dulunya dibakar? Apakah saya dulu pernah ngasih makan istri anak pakai uang dari musik, sekarang saya mau berubah. Nah, itu gimana mobil saya, rumah saya, apakah semuanya harus diserahin sampai saya jadi gembel dan mulai dari nol? Jadi itu yang bikin mereka untuk, aduh gimana ya ini gitu. Apakah Islam mengajarkan bahwa orang yang hijrah itu harus jadi gembel dulu dari nol? Gitu? Baik. Perlu saya ingatkan, ketika seseorang kembali kepada Allah, meninggalkan kehidupan lamanya yang mengandung dosa kepada Allah, maka tidak mungkin Allah meninggalkannya. Bukankah yang memberikan rezeki kepada kita selama ini tatkala kita bergelimang dosa adalah Allah? Apakah mungkin ketika kita taat kepadanya lalu dia tidak lagi memberikan rezeki kepada kita? Ya. Bahkan Allah sudah menulis rezeki kita 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Termasuk rezeki kita sudah Allah tulis. Jadi ini yang harus kita hadirkan dalam hati kita pertama sekali tatkala kita berhijrah, keyakinan kepada takdir Allah. Keyakinan kepada Allah yang maha memberikan rezeki, yang tidak akan menyia-nyiakan kita, yang akan menolong hambanya yang bertakwa. Bukankah Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah berikan jalan keluar. Ini berlaku untuk semua masalah kita. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Apakah kita masih ragu dengan janji Allah? Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang kedua juga saya ingatkan, andai kita ditimpa kesulitan ekonomi, maka itu adalah ujian. Harus sabar menghadapi. Kalau kita disuruh memilih sengsara di dunia atau sengsara di akhirat, lebih bagus sengsara di dunia sementara ini saja. Dan itu bagian dari ujian yang mesti kita hadapi. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami sudah beriman padahal mereka belum diuji? Maka mungkin saja ada kesulitan ekonomi sebagai bagian dari ujian keimanan kita. Sabar, tidak lama. Kalau kita betul-betul jujur kepada Allah, ikhlas meninggalkan maksiat karena Allah, ujian itu tidak akan selamanya. Allah akan berikan jalan keluar. Jadi harus dihadapi dengan kesabaran, ya akhi. Ini perlu disampaikan kepada kawan-kawan yang mau hijrah untuk kuat, sabar, dan lebih menghadirkan kenikmatan di akhirat daripada kenikmatan sementara di dunia ini. Kemudian yang ketiga, terkait dengan hukum harta yang kita kumpulkan semasa sebelum hijrah. Masa jahiliyah. Semasa kita belum tahu bahwa sumber harta kita itu haram. Para ulama menjelaskan harta haram itu ada dua macam. Yang pertama hak orang. Kalau itu hak orang mesti dikembalikan. Ya mungkin mencuri atau korupsi dan lain-lain. Ini mesti dikembalikan. Kalau korupsi dikembalikan ke negara. Kalau orang itu sudah nggak ada, ahli warisnya pun nggak ada, maka kita sedekahkan harta itu dengan niat untuk orang tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harta haram, tapi nggak ada orang yang berhak. Ya, contohnya penghasilan dari musik termasuk juga riba dan lain-lain. Nah, harta seperti ini, para ulama mengatakan, jika kita dapatkan dulu belum mengetahui hukumnya, maka dia hukumnya halal untuk kita nikmati sekarang. Kenapa? Karena ada ayat, yaitu di surat Al-Baqarah
ayat 275. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti melakukan riba. Ini sebenarnya ayat awalnya berbicara tentang riba. Tapi maknanya umum. Para ulama menjelaskan, makna ayat ini mencakup semua harta haram yang semisal dengan riba. Yaitu, nggak ada orang yang punya hak padanya. Nggak perlu kita kembalikan, seperti harta curian tadi. Maka kata Allah, falahu ma salaf. Baginya apa yang sudah berlalu. Jadi, itu insya Allah Ta'ala tidak mengapa halal baginya. Namun jangan dia ulangi lagi perbuatan tersebut. Walaupun sebagian ulama juga menasihatkan, andai kita punya penghasilan lain, kemudian harta yang kita dapatkan dari yang haram itu kita berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Tapi kalau kita butuh, kita fakir, maka tidak mengapa kita gunakan harta tersebut, karena Allah mengatakan falahu ma salaf. Baginya apa yang telah berlalu, yang maksudnya dia belum mengetahui itu hukumnya haram, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketidaktahuan. Sebagaimana juga firman Allah tentang doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah tanpa sengaja. Ketika kita sudah tahu lalu kita melakukan yang haram itu, maka hasilnya haram. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan para musisi bertobat, maka dia tidak boleh kemudian menjual alat-alat musiknya. Nggak boleh. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga hasilnya, harganya. Jadi nggak boleh itu dijual. Ya, solusinya bagaimana? Bisa dirubah menjadi benda lain. Ya, misalkan gitar antum rubah jadi meja atau tempat untuk potong cabai dan bawang tidak masalah. Ya, dirubah menjadi benda lain. Wallahu alam, seperti itu, akhi. Masya Allah, cukup jelas kayaknya Ustaz ya. Jadi yang saya rasain sama waktu sebelum keluar juga sambil mencari, tapi kalau semuanya sudah terjawab, udah tinggal berdoa aja, udah nggak bisa apa-apa. Itu yang sangat penting sekali, berdoa. Apalagi terkait dengan musik ini berat. Karena memang nikmat, enak mendengarkan musik itu. Bermain musik apalagi, antum merasakan sendiri kan? Jadi meninggalkannya berat. Maka kita betul-betul butuh pertolongan Allah. Mesti banyak berdoa.